Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami 10 menit membaca buku. Dukung channel kami agar terus membudayakan rajin membaca dengan subscribe, like, share, and comment. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas, Keputusan yang Tepat Menentukan Bentuk dari Takdir karya Bryan Adam. Karena hanya berharap saja tidak akan mengubah apapun, buatlah keputusan untuk mengambil tindakan sekarang. Nick Vujicic. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu manfaat bersikap tegas. Ketegasan perlu digunakan ketika Anda mengungkapkan segala jenis kebutuhan dan perasaan. Alih-alih bersikap pasif atau agresif, Anda sebaiknya bersikap tegas saat berkomunikasi. Ingatlah bahwa ketegasan merupakan cara terbaik untuk mendapatkan keseimbangan di dalam suatu hubungan. Prinsip-prinsip dasar. Banyak orang menganggap ketegasan sama dengan memerintah, mengontrol, atau memaksa. Padahal, menegaskan diri sendiri selalu melibatkan perasaan dan keyakinan Anda. Dengan bersikap tegas, Anda mampu memenuhi kebutuhan pribadi. Anda juga mendapatkan hak sebagai individu. Ketegasan harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. 1. Hak atas nilai, keyakinan, pendapat, dan emosi Anda sendiri. 2. Hak untuk memberitahu orang lain tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang ketiga, hak untuk mengekspresikan diri. 4. Hak untuk meminta informasi atau bantuan. 5. Hak untuk mengubah pikiran Anda. 6. Hak untuk menyukai diri sendiri meskipun Anda tidak sempurna. Prinsip-prinsip itu penting bagi Anda untuk mengakui hak pribadi saat berurusan dengan orang lain. Namun, Anda harus ingat bahwa orang lain juga memiliki hak. Artinya, bersikap tegas sama dengan mengakui hak Anda dan hak orang lain. Dengan demikian, Anda harus 1. Menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan emosi orang lain. 2. Memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh Anda. 3. Mendengarkan dan berusaha memahami orang lain. 4. Menanggapi secara positif permintaan informasi atau bantuan. 5. Memberi orang waktu dan ruang untuk mengubah pikiran orang lain. Dan yang keenam, mengakui keberadaan orang lain apa adanya, tanpa merasa bahwa dia bernilai kurang bagi Anda, karena dia tidak sempurna. Anda memiliki hak untuk menjadi diri Anda, namun Anda harus pandai menggunakan hak tersebut secara proporsional. Dengan kata lain, ketegasan berarti memikirkan tentang cara Anda memilih untuk berperilaku dan berkomunikasi dengan orang lain. Anda juga perlu mengetahui, memahami, dan jujur kepada diri sendiri tentang motif dan niat yang mendasari perilaku Anda. Wajar jika Anda ingin disukai dan dianggap baik atau mudah bergaul. Tetapi, jika Anda menahan pendapat, terutama yang bertentangan dengan pendapat orang lain, maka Anda akan dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, Anda perlu bersikap tegas, supaya orang lain tidak menipu dan Anda pun tidak menipu diri sendiri untuk mendapatkan apa yang pantas didapatkan. Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Ketika Anda bekerja dengan orang lain dan dihadapkan pada tantangan atau serangkaian pilihan sulit, Anda dapat mengambil sejumlah posisi berbeda yang memengaruhi cara Anda berperilaku. Misalnya, 1. Kompetitif. Anda tahu apa yang diinginkan dan akan melakukan semua yang Anda bisa untuk mendapatkannya, dengan mengetahui bahwa orang lain tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. 2. Akomodatif. Anda tahu apa yang diinginkan, tetapi akan membiarkan diri sendiri mendapatkannya, meskipun itu berarti Anda kalah. Yang ketiga, kompromi. Anda tahu apa yang diinginkan, lalu mengajak orang lain bertemu di tengah agar setidaknya Anda dan dia mendapatkan sesuatu. 4. Menghindar. Anda tidak tahu apa yang diinginkan, tetapi Anda diam saja. Anda dan orang tidak mendapatkan apa-apa karena masalahnya belum terselesaikan. Yang kelima, kolaboratif. Anda tahu apa yang diinginkan,
tapi terbuka untuk opsi baru yang berarti Anda dan orang lain mendapatkan hasil terbaik. Anda dan dia pun menang. Mungkin saja hal-hal yang Anda inginkan adalah menerima informasi, menyetujui suatu tindakan, memengaruhi pandangan seseorang, dan mendapatkan sesuatu. Anda dapat bereaksi dengan bersikap agresif, pasif, atau asertif. Namun, bersikap tegas adalah pilihan yang paling efektif dan paling sehat. Ragam manfaat. Apakah manfaat yang didapatkan saat Anda bersikap tegas? Berikut ini beberapa manfaat yang Anda dapatkan jika membiasakan diri bersikap tegas. 1. Mampu memimpin. Sikap tegas dapat menjadikan Anda sebagai seorang pemimpin hebat. Ketegasan membuat Anda mampu memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh hormat. Anda juga tidak akan pilih kasih kepada orang tertentu. Alhasil, banyak orang menyukai dan ingin bekerja sama dengan Anda. 2. Problem solver. Sikap tegas dapat menjadikan Anda sebagai pemecah masalah. Anda akan selalu mampu untuk menemukan solusi terbaik saat menghadapi masalah. Sikap tegas juga membantu Anda dalam menghasilkan win-win solution dengan orang lain. Anda dapat memahami posisi lawan atau pihak lain, sehingga dengan mudah menentukan titik temu yang tepat bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, mengurangi stres. Sikap tegas dapat mengurangi kecemasan dan tingkat stres. Anda memiliki keyakinan diri yang tinggi sehingga tidak merasa terancam saat segala sesuatunya terjadi di luar harapan atau ekspektasi. Yang keempat, berani berpendapat. Setiap orang memiliki ide, pemikiran, pendapat, dan aspirasi yang sangat baik jika disalurkan. Orang yang tegas percaya bahwa jika idenya baik dan akan berimbas pada kemajuan, maka dia akan terbuka dan berani menyampaikannya. Jika Anda bersikap tegas, maka Anda lebih asertif, berani, dan solutif. Anda juga berpotensi untuk menjadi aset unggul suatu organisasi atau perusahaan yang mengharapkan kemajuan. Yang kelima, memiliki pendirian yang baik. Orang yang tegas umumnya memiliki prinsip hidup yang kuat. Dia tahu kapan berkata iya dan tidak. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal kurang baik dan tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang keenam, tangguh. Salah satu penyebab seseorang dirundung atau bully adalah karena dia kurang tegas. Ketegasan memang sangat berguna agar seseorang yang ingin merundung Anda berpikir berulang kali untuk melakukan hal itu kepada Anda. Jadilah pelindung terbaik untuk diri Anda sendiri. Yang ketujuh, lebih mandiri. Orang yang tegas akan memahami apa yang tidak baik untuk dirinya dan apa yang tidak baik untuk orang lain. Dalam mengambil keputusan pun, dia jauh lebih mandiri daripada seseorang yang kurang tegas. Kedelapan, lebih terarah. Seseorang yang tegas dapat memimpin dirinya sendiri. Dia melakukan hal yang sekiranya baik untuk dirinya, sehingga hidupnya lebih terarah dan tidak terombang-ambing karena kebimbangan atau karena pendapat orang lain. Dia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri dengan lebih baik dan maju, walaupun kadang-kadang dia meminta pendapat orang lain agar mendapatkan hal yang lebih baik. Bagian 4. Karakteristik si tegas. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana tidak bisa menolak permintaan orang lain? Pernahkah Anda tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetapi tidak berani mengungkapkan pendapat sendiri? Pernahkah Anda tidak senang dengan cara orang lain memperlakukan Anda, tetapi Anda tidak mau mengungkapkannya dan memilih untuk diam walaupun hati Anda kesal? Jika Anda pernah mengalami hal-hal tersebut, maka Anda tidak sendiri. Banyak orang juga mengalami situasi seperti itu. Mereka memilih untuk diam dan tidak menyatakan yang sebenarnya ingin diungkapkan. Banyak alasan hal itu dilakukan. Mungkin karena Anda ingin menghindari konflik atau masalah, ingin menjaga hubungan tetap baik-baik saja, tidak nyaman melakukannya, atau memang tidak berani melakukannya. Bila hal itu terus terjadi, tentu saja akan merugikan diri sendiri. Yang pasti, Anda akan tertekan karena yang Anda inginkan tidak bisa dilakukan. Mungkin juga pada akhirnya Anda tidak akan dihargai oleh orang lain karena dianggap sebagai penjilat yang selalu menurut dan mudah dikendalikan. Cara terbaik yang bisa Anda pilih adalah bersikap tegas.
Anda perlu bersikap tegas kepada diri sendiri maupun orang lain. Ketahuilah bahwa orang yang tegas cenderung memiliki karakteristik berikut ini. 1. Merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keinginan. 2. Mampu memulai dan memelihara hubungan yang nyaman dengan orang lain. 3. Mengetahui hak-hak pribadi. 4. Mampu mengendalikan amarah. 5. Bersedia untuk berkompromi dengan orang lain. 6. Cenderung memiliki harga diri yang baik. Ketegasan dapat dipraktikkan dengan cara yang tidak seimbang, terutama jika Anda sedang belajar melakukannya. Ketika Anda mencoba untuk berperilaku asertif, Anda akan cenderung bertindak terlalu jauh dan menjadi agresif. Dalam hal inilah, Anda perlu memperhatikan aspek komunikasi yang tepat. Komunikasi akan berlangsung dengan baik jika Anda mengungkapkan pikiran secara jelas, menyampaikan kebutuhan dengan cara yang tenang dan positif, dan mampu menyatakan maksud dengan hormat kepada orang lain dan diri sendiri. Anda perlu mempunyai keterampilan komunikasi yang lebih dari sekedar mengekspresikan diri sendiri dan sudut pandang personal. Anda harus mengembangkan kemampuan personal jika ingin mencapai komunikasi yang efektif. Anda perlu memiliki keterampilan yang kompleks, karakteristik, dan pengetahuan tentang bahasa tubuh. Dengan keterampilan itu, Anda akan mampu menunjukkan pemikiran Anda secara tegas tanpa mengecewakan orang lain atau diri sendiri. Anda menyampaikannya secara terbuka, jelas, dan jujur. Ketegasan selalu mencakup kepercayaan diri dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang Anda lakukan. Ini tidak hanya untuk mencapai kecakapan komunikasi yang baik, tetapi juga memberikan dampak yang efektif. Jika ingin memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan tegas, maka Anda harus mulai bersikap terbuka kepada orang lain. Jika Anda adalah seorang pemimpin, Anda pasti mengetahui cara memimpin yang baik. Sebab, Anda tidak mungkin melakukan permainan manipulatif. Kuncinya bukan hanya mengenai prinsip, tetapi dari setiap bagian itulah cara untuk menunjukkan diri Anda. Jika Anda berkomunikasi dengan cara yang benar terhadap orang lain, maka Anda menghargai hubungan tersebut. Keterampilan komunikasi membutuhkan kemampuan berbicara yang baik dengan orang lain. Tidak masalah dengan siapa Anda berkomunikasi, entah kolega bisnis, keluarga, ataupun teman. Anda harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar dengan baik dan menghormati orang lain. Dengan demikian, Anda bisa sekaligus melatih keterampilan komunikasi yang tepat. Tujuan utama Anda adalah mencapai kemampuan komunikasi yang baik dan tegas dengan kata-kata yang dirancang secara jelas dan ringkas. Keterampilan itu penting bagi setiap pebisnis, pemimpin, manajer, dan siapapun yang selama ini sulit berkomunikasi dengan baik. Kemampuan untuk mengekspresikan pikiran atau ide dengan cara yang tepat dan kata-kata yang jelas sangat penting Anda miliki. Jika tidak memiliki keterampilan tersebut, maka Anda dapat mengalami kesalahpahaman karena gagal menyampaikan kata-kata dengan tepat. Anda memiliki banyak komunikasi setiap hari, melalui telepon, email, video conference, memberikan presentasi, dan sebagainya. Kemampuan Anda untuk mendapatkan apa yang diinginkan bergantung pada seberapa baik Anda mengekspresikan pikiran dan kemampuan Anda dalam berkomunikasi. Keterampilan komunikasi adalah cara yang tepat untuk meningkatkan ketegasan. Anda dapat menunjukkan diri dengan kata-kata yang tepat. Tetapi jika bahasa tubuh Anda menunjukkan sesuatu yang berbeda, maka tidak akan mendapat nada komunikasi yang efektif. Anda tidak boleh bersikap pasif. Memang, sikap pasif adalah teknik terbaik untuk menghindari konflik atau menyakiti perasaan orang lain. Namun, jika melakukannya, maka Anda mengabaikan diri sendiri. Anda memberikan kekuatan kepada orang lain dan menyerahkan batas-batas personal. Diri Anda pun diwakili olehnya. Sebenarnya, Anda tidak suka dengan sikap diam. Alih-alih menolak keinginan orang lain, Anda justru memilih pasif. Padahal, di dalam hati Anda mulai muncul kebencian. Hal itulah yang memengaruhi hubungan Anda dengan orang lain. Kondisi mental Anda memburuk seiring waktu. Anda merasa sangat gelisah karena mengabaikan kebutuhan pribadi dan kesehatan mental. Bahkan, Anda bisa merasakannya walaupun sikap pasif kadang terjadi secara tidak sengaja. Jalan tengah yang paling baik adalah bersikap tegas.
Ketegasan adalah jaminan bahwa Anda dijaga. Anda harus selalu berani untuk mulai bersikap tegas. Ketegasan bersifat langsung, tetapi tidak kasar dan tidak agresif. Ini adalah presentasi yang jujur tentang kebutuhan Anda. Sikap tegas, cara yang tidak akan membuat orang lain kecewa. Jagalah pikiran Anda supaya selalu terbuka. Milikilah kemauan untuk berkompromi ketika Anda berkomunikasi. Itulah cara yang paling sesuai dengan situasi apapun. Jangan pernah lalai untuk menjadikan ketegasan sebagai tindakan yang paling tepat. Demikian 2 subbab yang telah kita baca. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.